wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia Mutmainah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah, pada tanggal 24 September 2021, saya bersama 4 rekan saya, Ilma Dara Putri Ibrahim, Rizka Risnawati, Rahma Ayu Erwinda Kusuma, dan Delima Dori Tumanggo telah melaksanakan PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan dan telah mewawancarai pihak sekolah. Apa itu PLP1? Yang dimaksud dengan PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang merupakan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester 5. Adapun tujuan dari kegiatan PLP1 itu adalah untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui beberapa kegiatan di sekolah dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional mahasiswa sebagai calon guru dengan pemantapan kompetensi akademik, pendidikan, disertai kemampuan berpikir. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil laporan dari wawancara dalam kegiatan PLP1 yang telah kami laksanakan. Inilah video tayangannya. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah Sekolah SD Negeri Nagasari 01 Kabupaten Bekasi. SD Negeri Nagasari 01 terletak di Kampung Pasir Kupang RT 3 RW 2 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. SD Negeri Nagasari 01 merupakan sekolah dasar yang berada di wilayah pedesaan yang masih asri. SD Negeri Nagasari 01 merupakan sekolah dasar yang berada di Kabupaten Bekasi yang memiliki akreditasi B. Poin pertama mengenai karakteristik umum peserta didik. Dalam karakteristik umum siswa di SDN Nagasari 01, biasanya siswa senang bermain. Guru harus melaksanakan kegiatan pendidikan yang bersifat permainan, terlebih untuk anak kelas 6. Anak-anak lebih senang menyelesaikan tugas secara berkelompok. Anak-anak lebih senang melihat secara langsung keluar kelas, misalnya melihat tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Dalam penerimaan peserta didik baru, ini sudah sesuai dengan standar pemerintah, yaitu Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru pada sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tahun 2021, bahwa calon peserta didik baru kelas 1 harus memenuhi syarat diantaranya sudah berusia 7 tahun dan yang paling rendah 6 tahun, tetapi yang diutamakan adalah yang berusia 7 tahun terlebih dahulu. Poin kedua tentang struktur organisasi dan tata kelola kerja sekolah di SDN Nagasari 01 yang bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan di sekolah ini adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah sebagai manajer, edukator, leader, dan inovator, dan dibantu oleh guru kelas yang tugasnya melaksanakan kegiatan belajar, mengajar di kelas, dan berperan untuk menghubungkan antara sekolah, siswa, dan wali murid. Juga dibantu oleh guru mata pelajaran yang tugasnya mengajarkan mata pelajaran tertentu dan menentukan jadwal pelajaran. Tenaga administrasi atau operator sekolah tugasnya sebagai penyelenggara kegiatan administrasi yang berkenaan dengan pengumpulan data, surat menyurat, dan pengecekan atau sinkronisasi siswa pada Dabodik. Dan bagian perpustakaan bertugas untuk mengurus dan mengelola perpustakaan. Selain itu, juga sebagai pengurus dan pengelola sarana dan prasarana di sekolah. Poin ketiga tentang peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib SDN Nagasari 01 dibuat bersama-sama oleh guru dan berdasarkan sepakatan dari Dinas Pendidikan bahwa tata tertib harus dibuat dan ditetapkan kepada semua siswa. Banyak hambatan bahwa tata tertib untuk ditetapkan kepada siswa. Ada beberapa siswa yang tidak mematuhi tata tertib, seperti pada jam pelajaran suka keluar kelas tanpa seizin guru. Banyak siswa bajunya tidak dimasukkan ke dalam, rambut panjang untuk siswa laki-laki, dan absen tanpa keterangan. Poin
Poin keempat tentang kegiatan seremonial formal di SDN Nagasari 01. Kegiatan upacara setiap hari Senin, tetapi pada saat pelajaran daring tidak dilaksanakan. Kegiatan upacara bendera walaupun sekarang sudah mulai tatap muka, terbatas, tapi kegiatan tersebut belum dilaksanakan. Upacara bendera secara bergilir per kelas mulai dari kelas 4, 5, dan 6. Briefing dilakukan setiap minggu pada hari Senin sebelum masuk atau setelah upacara. Poin kelima tentang kegiatan kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler. Olahraga sepak bola, sepak takraw, bulu tangkis. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, UKS, keagamaan, dan kesenian pada saat daring tidak dilaksanakan. Poin keenam tentang pembiasaan dan kebiasaan di SDN Nagasari 01. Praktik-praktik pembiasaan yang sering dilakukan oleh siswa-siswi di SDN Nagasari 01 seperti mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kemudian mengucapkan salam, membaca doa, membaca shalawat nariyah, membaca surat pendek Al-Quran, dan sebagai kegiatan literatif siswa membaca buku bacaan selama 5 menit. Kebiasaan yang dilakukan di SDN Nagasari 01 seperti melaksanakan sholat duha setiap hari Jumat, membaca Al-Quran, melaksanakan kegiatan PHBI, melaksanakan senam semua siswa setiap hari Sabtu, dan mengadakan pentas seni setiap akhir tahun. Sekian hasil laporan dari narasumber pertama. Selanjutnya kita ke narasumber kedua dengan Ibu Nur Asyah SPD selaku guru SD Negeri Nagasari 01. Kegiatan yang dilakukan selama pandemi yaitu yang pertama, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran atau asesmen atau evaluasi awal pembelajaran, selama pembelajaran, dan juga akhir pembelajaran. Supaya kalau misalkan ada kendala saat online, diminimalisir, maka diadakannya asesmen awal seperti mengisi angket yang bertujuan untuk menanyakan apakah semua siswa memiliki HP atau hanya menggunakan HP orang tua. Sebelum melakukan pembelajaran, kita melakukan rapat dengan orang tua dan komite supaya pembelajaran daring dapat menjadi dua arah. Penilaian yang dilakukan bersifat akademik dan non-akademik. Non-akademik misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, sedangkan akademik misalnya lebih ke karakter siswa. Kendala pada saat pembelajaran daring cukup banyak, seperti kendala jaringan, akses pembelajaran daring seperti HP yang kurang memadai, orang tua yang tidak memantau saat belajar. Cara mengatasi kendala tersebut dengan mengkombinasi pembelajaran daring dengan luring, atau guru bisa juga berkunjung ke rumah siswa dengan prokes yang ketat. Salah satu cara memotivasi siswa agar tidak merasa bosan saat pembelajaran daring atau luring, kita pun mempunyai kombinasi dengan orang siswa bahwa belajar daring itu bukan sekedar belajar melalui HP. Kita bisa kasih reward kepada siswa dengan emot jempol, hati, atau bintang. Sekian hasil laporan dari narasumber kedua. Selanjutnya kita ke narasumber ketiga dengan Bapak Jainul Alam SPD selaku guru PJOK di SDN Nagasari 01. Selama pandemi, khususnya pembelajaran olahraga, pembelajaran dilakukan hampir 90% dilakukan secara daring dan sisanya secara luring. Karena sebagian ada yang tergandala perangkat pembelajaran karena keadaan ekonomi, ada yang tidak punya HP. Proses penilaian dalam pelajaran PJOK sama seperti pelajaran yang lainnya, lebih menekankan ke penilaian sikap, bagaimana perilaku dia selama mengerjakan tugas, apakah tepat waktu, kedisiplinan, dan kehadirannya. Selanjutnya, tentang kendala yang sering ditemui saat pembelajaran daring, salah satunya adalah kendala jaringan.
kadang-kadang kurang stabil, dan untuk yang link kadang-kadang telat informasi. Cara mengatasi kendala jaringan yaitu memberikan keluasaan waktu untuk mengumpulkan tugas. Begitu juga dengan luring, dan untuk praktek dalam pelajaran PJOK menggunakan dari video, dan ada juga yang dibuat oleh sendiri. Untuk memotivasi siswa tidak memberikan pelajaran yang terlalu ribet, dan terus dimotivasi untuk menjaga kesehatan. Belajar tetap walaupun keadaan begini. Belajar harus tetap semangat. Baiklah, inilah laporan hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 yang telah saya laksanakan dengan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.